Jadi menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Alan. Jadi tadi saya mencatat beberapa adalah ISO, di mana untuk ISO sendiri menggunakan Information Security Control, ada 93 kontrol, ya. Jadi sebenarnya dari sisi Microsoft di sini mungkin porsi saya adalah bagaimana Microsoft bisa berkontribusi bekerja sama dengan SGS untuk membantu mendorong ada pelanggan-pelanggan atau customer kita menuju ISO 27001. Jadi mendorong kesiapan untuk menuju ISO 27001. Jadi kalau tadi disampaikan adalah mungkin internal evaluasi. Jadi bagaimana kita bisa membantu customer atau pelanggan kita yang sudah menggunakan teknologi Microsoft untuk memaksimalkan teknologi yang dimiliki. Jadi mungkin sedikit gambaran security assessment yang hari ini saya akan paparkan adalah proaktif proposal yang kita berikan kepada customer kita atau pelanggan kita. Baik itu memang kalau kita lihat sebenarnya saat ini pengguna kita nggak cuman mungkin Windows servernya atau mungkin database SQL servernya, tapi juga pengguna desktopnya, misalnya dari sisi desktop semua Windows ataupun pengguna Microsoft Office. Jadi bagaimana di sini kami memberikan layanan security assessment yang bisa dimanfaatkan oleh customer atau pelanggan kami. Jadi hal ini didorong oleh dengan dukungan ataupun dorongan digital transformasi 4.0. Jadi informasi teknologi itu sendiri atau infrastruktur IT sendiri itu tidak lagi hanya semerta-merta server ataupun PC notebook, tapi sudah mulai berkembang menjadi cloud computing, kemudian IoT device. Terlebih lagi ketika kita terjadi pandemi, terjadi perubahan yang luar biasa besar. Jadi dalam hal ini yang memang sebelumnya kerjanya di kantor, tapi perubahan kerjanya mungkin ketika pandemi kerjanya di rumah. Dan sekarang ketika kita recover, udah mulai model hybrid. Nah, bagaimana dalam hal ini tentunya IT mendapatkan tuntutan dari manajemen bagaimana infrastruktur teknologi bisa mendukung semua hal tersebut. Dan di sisi lain, tingkat dari sisi ancaman security juga seiring berkembang dengan hal tersebut. Nah, disinilah porsinya Microsoft, bagaimana kita bisa membantu customer kita atau pelanggan kita untuk mempersiapkan atau melakukan evaluasi. Kalau tadi Pak Alan menyampaikan internal evaluasi, bagaimana kita bisa membantu. Paham bahwa memang ini tidak seluas dari sisi mungkin kesiapan ISO 27001 karena memang ini hanya sebagian kecil saja, tapi setidaknya bisa menjadi titik awal bagi Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan atau menuju ISO 27001. Nah, security assessment itu sendiri yang kita tawarkan adalah bagaimana kita bisa membantu menganalisa organisasi security posture atau mengevaluasi vulnerability, identity, compliance risk, dan bagaimana melakukan perbaikannya atau remediasinya, rekomendasinya seperti apa. Jadi assessment yang kita lakukan ini adalah quick assessment, jadi assessment secara keseluruhan. Jadi nanti kita akan melihat infrastruktur, jadi kita potret security posture-nya saat ini seperti apa. Kemudian nanti kita akan mapping ke dalam kontrol dan akan kita paparkan potensi risiko yang dihadapi seperti apa, rekomendasinya dan next step-nya, sehingga dari Bapak Ibu sekalian bisa memulai untuk melakukan persiapan. Nah, ini adalah metodologi yang akan kita gunakan. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal, mungkin tidak sebanyak dari sisi ISO 27001 di mana 93 kontrol. Metodologi yang memang kita gunakan adalah critical security control, di mana akan ada 18 kontrol yang akan digunakan. Jadi karena memang keterbatasan waktu, Bapak Ibu sekalian, untuk pekerjaan ini kurang lebih 2 minggu. Jadi yang akan kita gunakan hanya ada 18, di mana akan dibagi menjadi 3 bagian besar, basic, foundational, dan organizational. Basic itu sendiri adalah bagaimana kita mengevaluasi organisasi kita, apakah kita memiliki kontrol terhadap aset kita, ya.
Kedua, foundation artinya apakah kita sudah memiliki teknologi yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan security saat ini. Yang terakhir adalah dari sisi organisasional, apakah kita sudah memiliki metode-metode yang memang yang dibutuhkan untuk organisasi ini berkaitan dengan security itu sendiri. Jadi ini adalah 18 poin yang nanti kiranya kita bisa bantu Bapak Ibu sekalian untuk menganalisa dan menjabarkan berkaitan dengan potensi risiko yang dihadapi, berikut juga dengan rekomendasinya untuk perbaikan ke depannya. Tujuan ataupun arah dan tujuan akhir dari security assessment yang memang tadi saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa membantu atau mencapai zero trust arsitektur. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui siapa aja sih yang melakukan akses ke dalam environment IT kita. Device mana saja yang memang mengakses environment kita. Kemudian bagaimana dari sisi teknologi yang kita miliki ini bisa memiliki pengamanan dari sisi data, aplikasi, infrastruktur, ataupun monitoring dari sisi network. Jadi ini adalah tujuan akhir yang memang kita bisa ingin kita capai dari security assessment, yaitu adalah zero trust architecture. Paham bahwa memang security itu juga terus akan berkembang, gitu ya. Jadi akan ada exercise terus yang memang perlu kita lakukan atau dan akan kita kembangkan lebih detail lagi. Untuk sedikit gambaran dari sisi eksekusinya itu sendiri, nanti akan dibagi menjadi 3 tahap. Tentunya tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Jadi nanti kita akan melakukan, kemudian akan ada scanning dan discovery di sini, yang dimana nanti kita akan melihat data dari 2 sisi, baik itu kualitatif dan kuantitatif. Kemudian masuk dalam tahap berikutnya adalah reporting dan diskusi untuk perbaikannya. Jadi nanti mungkin akan ada rekomendasi-rekomendasi yang Bapak Ibu bisa dapatkan untuk menjadikan gambaran atau rencana dalam meningkatkan security posture. Nah, sedikit gambaran terkait dengan apa sih yang akan didapatkan dari hasil security assessment Microsoft ini adalah kita nanti akan membagi menjadi atau menilai menjadi 4 level. Level yang pertama adalah basic, 2 adalah standard, 3 rasional, 4 dynamic. Basic itu artinya adalah saat ini mungkin organisasi Bapak atau Ibu belum memiliki teknologi yang mumpuni untuk kebutuhan security saat ini. Kalau level 2 artinya sudah ada teknologinya, namun dari sisi prosesnya untuk mungkin evaluasi, monitoring belum berjalan. Level 3 artinya sudah ada teknologinya, proses evaluasi monitoring sudah berjalan, gitu kan. Level 4 itu lebih dynamics lagi, jadi di atasnya. Nah, nanti kita akan coba mapping berdasarkan hasil kualitatif dan kuantitatif ada di scoring mana. Dan hasilnya tersebut kita juga akan mapping ke dalam action plan, sehingga bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam hal percepatan atau targeted untuk improve security posture-nya. Mungkin ini sedikit saya coba lebih detailnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti akan keluar security landscape ataupun roadmap-nya dalam 30 hari, 90 hari, ataupun lebih. 30 hari ini adalah bagaimana kita bisa melakukan rapid enablement untuk memitigasi direct attack. Jadi artinya teknologinya sudah ada, tinggal bagaimana kita melakukan tuning sesuai dengan hasil security assessment dilakukan.
Kalau 90 hari artinya mungkin dalam arti kata di sini belum ada teknologinya, tapi kondisi saat ini memang perusahaan Bapak Ibu kebutuhan security-nya, sehingga mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk rencana selanjutnya. Kalau yang di atas membutuhkan waktu lebih lama karena mungkin biasanya terkait dengan policy ataupun memang keputusan manajemen yang memang diharuskan untuk terlibat di sini. Jadi kurang lebih ini adalah hasil akhir dari security assessment yang bisa kami berikan atau kami tawarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu improve dari sisi security posture atau melakukan internal evaluasi. Nah, selanjutnya gimana nih? Misalkan dari Bapak Ibu, misalkan ingin tertarik, ini adalah slide saya yang terakhir. Mohon tidak sungkan untuk scan QR code-nya di sini. Jadi feel free kalau misalnya memang tertarik untuk bisa ngobrol lebih lanjut dengan Pak Kevin ataupun saya ataupun dengan Pak Alan, bisa scan QR di sini, atau memang tertarik langsung dengan security assessment, kita di sini ada emailnya. Ataupun kalau misalnya memang ada kita juga ada security assessment partner di sini yang mungkin nanti Bapak Ibu mungkin kebetulan sudah kenal nih, udah pernah engage, feel free bisa menghubungi rekan-rekan partner yang di bawah ini. Ini slide terakhir saya. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Moderator.